kepikiran nggak sih kalau di balik manis legitnya dodol yang kita suka, itu sebenarnya ada keajaiban sains yang tersembunyi? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik salah satu camilan tradisional favorit kita semua. Ternyata, bikin dodol itu bukan cuma soal resep warisan loh, tapi juga soal kimia dan fisika yang seru banget di dapur. Jadi, pertanyaannya gini nih. Resep keluarga yang udah turun-temurun itu, jangan-jangan itu adalah eksperimen sains yang sempurna? Menarik kan? Yuk kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Anggap aja hari ini, dapur tradisional kita sulap jadi laboratorium pribadi. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam ke sainsnya, kita harus paham dulu nih, kalau bikin dodol itu lebih dari sekedar masak biasa. Ini tuh sebuah ritual, momen kumpul-kumpul yang anget, yang bikin semua orang jadi satu, apalagi pas deket-deket hari besar kayak Lebaran. Dasarnya sih, dodol itu cuma campuran dari 3 bahan super sederhana. Tepung ketan, gula merah, sama santan. Udah, itu aja. Tapi, yang bikin dia spesial itu, ya transformasinya. Dari bahan-bahan simple itu, lewat proses masak yang, berjam-jam, jadilah tekstur yang kenyal dan lengket khas dodol. Proses inilah yang seringkali jadi tradisi buat ngumpulin keluarga. Nah, sekarang kita mulai masuk nih ke bagian sainsnya. Gimana caranya bahan-bahan yang tadinya cair bisa berubah jadi dodol yang padat dan kenyal? Jawabannya, semua itu dimulai oleh satu elemen kunci yang nggak kelihatan. Apa itu? Energi. Energi ini kita kenal sebagai kalor, atau gampangnya energi panas. Tapi tunggu dulu, kalor itu bukan cuma sekedar rasa panas ya, dia ini justru motor penggeraknya. Katalisator utama di balik semua perubahan fisika dan kimia di dalam adonan dodol. Nggak peduli panasnya dari kompor gas modern atau dari tungku kayu bakar yang tradisional, perannya sama pentingnya. Oke, jadi kita butuh panas. Tapi pertanyaannya, gimana caranya energi panas ini bisa masuk dan nyebar rata ke seluruh adonan dodol? Ternyata prosesnya nggak sesimpel itu loh. Ada 3 cara berbeda dan ketiganya ini super penting biar panasnya bisa bekerja dengan efektif. Gini nih cara kerjanya. Pertama, ada yang namanya radiasi. Ini tuh panas yang mancar dari api langsung ke wajan. Kedua, konduksi. Nah, ini panas yang pindah dari wajan yang udah panas ke adonan yang nempel langsung di wajannya. Terus yang ketiga, konveksi. Panasnya muter-muter di dalam adonan cair itu sendiri, nyebar kemana-mana. Dan ketiganya ini harus kerja barengan, harus kompak, biar hasilnya sempurna. Nah, pas adonan ini terus dipanasin, disitulah keajaiban yang sesungguhnya terjadi. Ada 2 jenis transformasi keren yang berlangsung barengan. Dan inilah jantung dari ilmu pembuatan dodol. Ada yang namanya perubahan fisika, dan ada juga perubahan kimia. Coba deh kita lihat bedanya. Perubahan fisika itu contohnya pas air dari santan mulai menguap. Akibatnya, adonannya jadi makin kental. Nggak ada zat baru yang kebentuk di sini, cuma wujudnya aja yang berubah. Nah, beda lagi sama perubahan kimia. Ini terjadi pas gula merahnya mengalami karamelisasi. Ini bukan cuma soal warnanya jadi coklat ya. Ini tuh reaksi kimia beneran yang menciptakan molekul-molekul rasa dan aroma baru yang khas banget dari dodol. Wangi dan rasanya itu loh, dari sini asalnya. Oke, sekarang kita bahas bagian yang paling melelahkan dari tradisi ini. Ngaduk terus-terusan, non-stop berjam-jam. Ternyata ini tuh bukan cuma buat menjaga tradisi aja loh. Ada tujuan ilmiah yang sangat-sangat penting di balik setiap putaran adukan itu. Jadi poin utamanya gini, setiap adukan itu sebenarnya kayak tindakan kontrol ilmiah. Dengan ngaduk terus, kita bisa mencegah bagian bawah adonan jadi gosong. Kita juga maksa si panas buat menyebar rata lewat proses konveksi tadi. Hasilnya, tekstur dodol jadi halus, konsisten, dan proses karamelisasinya pun jadi terkendali. Nggak ada yang kelewat mateng atau kurang matang. Nah, kalau kita rangkai semua kepingan puzzle ini, mulai dari panas, perubahan fisika, kimia, sampai ngaduk, kita jadi sadar satu hal yang keren banget. Setiap dapur, itu, apalagi dapur tradisional, pada dasarnya ya laboratorium sains. Ini jadi bukti kan kalau sains itu nggak melulu soal buku teks yang tebal atau laboratorium canggih. Sains itu ada di sekitar kita. Dia terjalin rapi di dalam tradisi-tradisi yang udah kita lakuin dari dulu, seringnya sih tanpa kita sadari sama sekali. Jadi, nanti kalau kalian makan dodol lagi, coba deh ingat-ingat perjalanan ilmiahnya. Potongan manis legit yang ada di tangan kalian itu bukan sekedar makanan biasa. Itu adalah puncak dari sebuah proses sains yang kompleks, di mana perpindahan panas, perubahan fisika, dan reaksi kimia dikontrol dengan super cermat lewat kearifan tradisional.
Nah, setelah kita bongkar sains di balik dodol, sekarang giliran kalian. Coba deh pikirin, kira-kira ilmu apa ya yang tersembunyi di dalam resep atau tradisi favorit keluarga kalian? Karena dunia kita ini sebetulnya penuh dengan keajaiban sains yang cuma nunggu buat kita temukan.